Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak bapak sekalian? Sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa lebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Pak Sawal. Ya mohon nak dipimpin doanya. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Bapak ucapkan kepada anak Bapak yang tadi. Baiklah, sebelum kita melangkah ke pelajaran selanjutnya, Bapak absen dulu. Hadir semuanya, nak? Hadir, Pak. Coba dulu lihat di samping kananmu hadir apa enggak teman-temannya. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, di sini akan Bapak sampaikan materi yang berjudul menyayangi anak yatim. Apa tadi, nak? Menyayangi anak yatim. Nah, tapi sebelum kita melangkah selanjutnya, nah di sini akan Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran kita ini tersebut. Yang pertama kita harus bisa nanti membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dan yang kedua kita harus bisa menulis surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dan yang ketiga kita harus bisa menghafal surah Al-Ma'un dengan benar. Dengar tadi anak-anak Bapak sekalian? Dengar. Ya. Nah, sebelumnya marilah kita membaca dahulu. Ya, di sini akan Bapak perlihatkan ayat surah Al-Ma'un. Nampak anak Bapak sekalian? Nampak, Pak. Ya. Nah, coba dulu kita baca. Di sini akan Bapak bagi dulu kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 1 nanti akan dipimpin oleh Ibu Naimah, Nurmi, Mora, Nelly, dan kelompok 2 Yusnita, Wahyuni, Bibah, Mariatul, dan kelompok 3 Sawal, Asya, Miska. Udah tahu kelompok masing-masing, nak? Udah, Pak. Ya. Marilah kita baca dahulu ya, nanti setelah Bapak baca baru nanti Bapak suruh anak Bapak sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Ibu Naimah tadi dari bacaan Bapak di atas tadi bisa lagi diulang Ibu Naimah?
satu bisa? Saya, Pak. Nah, coba dulu Bu. Ibu Nurmi. Iya, Ya, Pak. silakan Ibu Nurmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Nah, bacaan dari Ibu Nurmi tadi alangkah bagusnya. Ya, yang lain masih ada? Saya Pak. Nah, coba dulu anakku Pak Sawal. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Nah, Bapak harapkan yang lain pun sudah bisa membaca seperti yang dibacakan tadi oleh Pak anak-anak Bapak, anak Sawal dan Nurmi. Yang lain mudah-mudahan sudah bisa. Ya, Pak. Coba dulu semangat. Yang lain udah bisa. Bisa, Pak. Udah, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, kita lanjutkan terus. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita yang kedua, menulis surah Al-Maun. Ya, menulis surah Al-Maun. Nah, di sini Bapak rasa murid-murid Bapak sekalian alhamdulillah sudah bisa, tetapi walaupun sudah bisa, alangkah baiknya kita ulang-ulangi lagi supaya tambah lancar. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita tulis berarti kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini hanya Bapak buat peraganya saja, ya. Nah, cukup dimengerti bagaimana cara menulisnya, ya. Bapak rasa udah bisa karena kita sudah belajar huruf hijaiyah dengan benar. Masih ada yang ingat huruf hijaiyah? Masih, Pak. Ibu Miska dulu. Ibu Miska ngantuk terus ini. Ayo Ibu Miska. Huruf hijaiyah dulu. Ya, bagus. Ya. Yang lain pun mudah-mudahan sudah bisa semuanya. Pak Mora masih ingat kan huruf hijaiyah? Masih, Pak. Nah, itu jangan lupa karena itu adalah yang sangat penting dipelajari dalam menulis untuk surah-surah ayat-ayat pendek dalam Al-Quran. Ya. Nah, Bapak lanjutkan terus. Nah, masuk kita ke pembahasan ketiga, mengartikan surah Al-Ma'un. Di sini Bapak baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tolong dulu anak-anak Bapak
Pak Sawal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kira-kira apa Pak Sawal, anakku? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pak. Ya. Selanjutnya Ibu Nelly ada? Ada, Pak. Ada. Nah. Aro'aitallazi yukazzibu biddin. Artinya, Bu? Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Orang yang mendustakan agama ini ada yang tahu siapa-siapa orangnya, Bu? Ibu Yusnita Iya, dulu. Pak. Ibu Yusnita dulu. Siapa-siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang Itu yang menghardik jawabannya. anak yatim, Pak. Ya, bagus. Berikan dulu aplaus kepada Ibu Yusnita dulu dan anak semuanya. Ya, alhamdulillah. Orang yang menghardik Anak yatim. anak Pak. yatim. Nah, siapa juga yang tahu orang yang mendustakan agama itu? Ibu Wahyuni dulu. Siapa lagi? Nomor 3. Ya. Dan tidak mendorong memberi makan orang. Miskin. Ya. Selanjutnya Ibu Biba dulu. Apa lagi Ibu Biba? Ya, Pak. Siapa lagi orangnya Ibu Biba? Yang berbuat ria, Pak. Iya, yang berbuat ria. Dan selanjutnya orang yang lalai dalam sholatnya. Ya. Jadi kita harus tahu mengartikan surah Al-Ma'un. Selain membacanya, kita harus tahu bagaimana cara mengartikannya. Ya, Bapak ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, dari sini kita sudah tahu siapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa anak Bapak? Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan langit dan Bumi. menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Aro'aitallazi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tadi sudah disampaikan anak-anak Bapak sekalian, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Rasulullah itu adalah seorang anak yatim. Makanya dia sangat mencintai anak yatim. Ya. Nah, siapa-siapa yang mencintai anak yatim, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kikir. Kita berpikir kalau kita kikir itu kita akan kaya. Betul apa enggak? Enggak, Pak. Ya, orang yang kikir rezekinya tambah Sempit. sempit. Makanya kita harus mau berbagi kepada sesama tetangga, keluarga dan teman-teman. Apalagi tadi fazalikallazi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu sama juga dengan memarahi. Selain memarahi apa juga? Mencemooh. Ya, ada lagi menghina. Menghina. Sebetulnya kita tidak boleh saling menghina antara satu sama lain. Dan seterusnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, kita harus berbagi dengan tetangga kita. Siapa yang pertama sekali kita bagi adalah tetangga. Karena kita lebih tahu bagaimana keadaan tetangga kita daripada orang yang jauh. Nah, jangan nanti tetangga kita nggak makan, kita biarkan. Nggak boleh. Ya, saya pun capek berusaha. Kamu tidur-tidur aja. Mungkin rezekinya masih tidur. Kita tolong aja ya, Bu. Ya, mungkin berubah di hari-hari yang akan datang. Siapa lagi tadi? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, bagaimana pengertiannya anak Bapak sekalian? Maka celakalah orang yang sholat. Yang pertama sekali orang yang
orang yang menunda-nunda waktu sholat. Itu pun termasuk celaka bagi orang yang sholat. Udah umpamanya zuhur jam 1.15, dibuatnya nanti jam 3 kurang 5. Maka termasuklah orangnya celakalah bagi orang yang sholat. Nah, Bapak lanjutkan terus. Nah, di sini ada pembahasan yang keempat, pesan pokok surah Al-Ma'un. Nah, di sini yang pertama Bapak sampaikan kepada anak Bapak sekalian, yang pertama asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini artinya adalah sebab-sebab Turunnya. Iya. Belum Bapak tanya udah dapat semuanya ya. Tepuk tangan, berikan aplaus. Murid-murid Bapak ini pandai-pandai ini semuanya ya. Asbabun nuzul itu sebab awalnya turunnya surah Al-Ma'un. Ya. Tentu kita semuanya sudah tahu setiap apa itu surah-surah itu ada asbabun nuzulnya. Ya. Jadi kita harus mengetahui kenapa surah itu ada diturunkan. Tentu ada sebab akibatnya. Ya. Seperti surah Al-Ma'un, kenapa ada asbabun nuzulnya? Berarti ada asbabun nuzulnya karena sebab turun ini bisa serupa kejadian yang sedang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kaumnya ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian anak-anak Bapak sekalian? Tahukah kalian sebab turunnya surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi. Para orang yang ahli hadis, ya, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, As bin Walid, yang kegiatan orang ini setiap minggu menyembelih seekor unta. Orang ini tadi yang tiga ini menyembelih setiap minggu menyembelih seekor unta. Ya, jadi kebetulan pada waktu itu ada anak yang lewat, anak yatim piatu yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Ya. Yang kedua ada pesan indah surah Al-Ma'un. Apa pesan indahnya dalam surah Al-Ma'un? Ada yang tahu Bapak sekalian pesan indahnya? Ya. Nah, di sini akan Bapak sampaikan pesan indahnya yaitu ada seorang yang banyak harta tetapi dia tidak mau berbagi dengan tetangganya. Berarti digolongkan dia orang yang kira tahu pelit. Dan yang kedua, ada yang ahli ibadah, naik haji dan berpuasa, tetapi dia selalu meresahkan hati tetangganya. Baiklah anak Bapak sekalian, yang terakhir, di sini ada Bapak buat menghafal surah Al-Ma'un. Ya, sekali lagi kita ulangi, coba dulu Ibu Naimah. Sebelum Bapak buat penghafalan, coba dulu Ibu Naimah hafal kembali. Ayo anakku. Ibu Naimah ada? Ibu Nelly? Ibu Nelly? Ada, Pak. Coba dulu, hafal dulu, nak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Azim. Ya. Begitulah nanti caranya, tetapi di sini
Bapak buat di rumah lah dihafal supaya lancar. Nah, di rumah dihafal, diulang-ulangi supaya semuanya lancar. Dan selanjutnya, nah di sini ada Bapak buat lembar kerja siswa. Ya. Yang pertama, apa arti dari surah Al-Ma'un? Yang kedua, mengapa surah Al-Ma'un disebut dengan surah Makkiyah? Dan yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Dan yang keempat, untuk apa kita mempelajari surah Al-Ma'un? Tadi sudah Bapak buat tadi kelompok-kelompoknya, maka dikerjakan dululah entah 5 menit ya. Nanti Bapak tunggu ya. Iya, Pak. Nah, coba dikerjakan sebentar. Ya, sudah. Nah, maka kelompok pertama Bapak tanya dulu yang di kelompok pertama Ibu Naimah, kelompok 2 Yusnita, dan kelompok 3 Pak Sawal ya. Ya. Kelompok 1, apa arti dari surah Al-Ma'un? Ibu Naimah. Barang-barang yang berguna atau berharga ya. Dan yang kedua Ibu Yusnita, mengapa surah Al-Ma'un disebut dengan surah Makkiyah Ibu Yusnita? Karena turunnya di Makkah, Pak. Bagus. Dan yang ketiga Pak Sawal, bagaimana ciri-ciri orang yang mendustakan agama seperti yang Bapak terangkan tadi? Iya, orang yang mendustakan agama itu, Pak, yang pertama orang yang suka menghabiskan anak yatim. Ya, Yang kedua bagus. tidak mau membantu orang miskin. Bagus. Dan yang ketiga orang yang lalai dalam sholatnya, Pak. Betul, betul. Tepuk tangan dulu buat Pak Solah. Ya. Dan yang keempat, untuk apa kita mempelajari surah Al-Ma'un? Semuanya kita menjawab dulu. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana keadaan anak yatim. Baiklah, karena pembahasan kita sudah berakhir, maka kita tutup perjumpaan kita ini ya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.